Sebelum serum eye cream. pokoknya sebelum ke wajah aturannya. Baru tahu loh ini beneran deh. Kena matahari jadi sensitif, malahan iritasi jadi gelap. Efek panjang bahaya tentunya dok. Apalagi yang banyak tai lalat. Itu kenapa emang dok? Tai lalat itu bisa berkembang menjadi ya skin cancer kayak gitu. Rokok pun juga mempengaruhi, ada hubungannya ke proses glikasi, jadi stres selnya itu tinggi. Itu menjadi warning ya. Iya. Jadi bilang rokok itu nggak apa-apa kok, yang penting tetap skincarean. Percuma ternyata ya kan. Ngomongin jerawat bisa berbahaya karena bisa salah-salah masuk ke otak. Waduh. Halo people semuanya yang lagi rutin skincarean, mungkin ada yang udah mulai concern, kok udah muncul ya tanda-tanda penuaan dini. Wah selama ini kok kayaknya merhatiin makeup cuma yang di luar aja, tapi ternyata dalam kulitnya, makin-makin nih mesti diperhatiin. Udah ngelakuin apa aja? Nah penasaran kan dengan semua kesehatan kulit yang harusnya kita ketahui sejak dini supaya nggak terlambat penanganannya. Sekarang sudah hadir di sini ada seorang dokter yang viral di sosial media. Udah banyak banget bahas A to Z tentang skincare kulit yang pokoknya ekspertisnya beliau memang, karena Dr. Franciscus Xaverius Clinton SPDVE ini adalah seorang dokter spesialis yang mendalami kulit dong. Apa kabar Dr. Clinton? Baik Dr. Reza, Aduh, senang sekali akhirnya Dr. Clinton bisa hadir di sini. Senang juga bisa gabung. Janjiannya lumayan lama ya gitu ya. Lama ya dok, sorry ya dok. Karena kesibukan Dr. Clinton, di mana semua orang kayak udah mulai concern sama kesehatan kulit pastinya. Ya kan? Banget, dan zaman dulu kayaknya kalau ngomongin kulit makeup gitu aja, pokoknya di luar gitu. Zaman sekarang udah mulai mikirin ini biar kulit tetap awet muda, kinclong, ya nggak ada kerut segala macam. Itu ternyata harus dari dalam juga ya? Betul, dari dalam sama skincare yang seharian dipakainya. Oke, jadi kalau mau kayak Song Hye Kyo gitu, awet gitu kulitnya, sampai umur-umur udah berapa nggak sih, udah 40 lebih ya, itu harusnya gimana sih? Apakah memang harus skincare rutin yang 10 step, apa sih ya? 10 step? 20 step, 10 step. Iya. Setiap harinya kah atau gimana? Sebetulnya kalau step-step itu ya dok ya, sebenarnya make it simple aja. Tapi kalau misalkan mau berstep kayak gitu, yang penting itu cuci muka. Cuci muka, tapi kalau kita pakai make up, double cleanse. Harus yang penting, double cleanse ya. Kenapa harus double cleanse? Kalau nggak pori-porinya terclog oleh bahan-bahan foundation kayak gitu. Meskipun udah kelihatan bersih gitu? Ya, tetap harus double cleanse. Oh gitu. Tetap harus double cleanse. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, toner. Oh, harus ada toner? Harus ada Justru toner ya? Toner, jadi membalikan, kita kan udah double cleanse tuh, udah naikin pH kulit, kayak gitu. Jadi kita turunin lagi. Pakai toner itu? Pakai toner. Fungsi toner tuh itu? Betul, untuk nurunin pH kulit, jadi bakteri dan lain-lainnya itu tidak terganggu di kulit kita. Ekosistemnya? Ya, betul dong. Kalau terjaga gitu ya? Betul, kalau pH-nya tinggi nanti bakteri tumbuh, jamur tumbuh. Jadilah jerawat. Jadi jerawat, jadi panu ya? Betul. Terus habis itu serum. Kalau mau masukin serum itu untuk memasukkan zat aktif. Jadi biasa kita pakai vitamin A, B, C, itu sih sebetulnya yang paling penting ya dok ya. Kayak gitu, bisa retinol tapi di malam hari. Vitamin B, niacinamide, vitamin C, itu untuk memasukkan zat aktif, betul. Zat aktif yang dibutuhkan oleh kulit. Nanti kita dalemin ya, apa aja ini. Ini tips awalnya dulu ya dok ya. Terus habis serum? Terus habis serum baru, sebelum serum sebetulnya ada eye cream. Oh. Ya itu kalau mau ribet lagi nih dok. Tunggu, habis serum eye cream, bukan moisturizer dulu? Sebelum serum eye cream dulu. Eye cream, serum, sebelum serum eye cream? Pokoknya sebelum ke wajah aturannya. Baru tahu loh ini beneran deh. Bagian eye dulu dong. Kayak gitu. Karena kulitnya tipis banget, beda. Jadi nggak boleh produk wajah itu masuk ke area under eye. Betul, kayak gitu. Bahkan tretinoin yang kita pakai untuk anti aging kuat itu nggak boleh daerah sini juga. Harus khusus. Harus khusus. Dia harus diformulasikan untuk eye. Konsentrasinya harus yang kecil juga dok. Kalau nggak iritasi nanti. Oh gitu. Jadi gelap. Kalau malah jadi gelap. Ya betul.
Oke, jadi jangan sembarangan ya. Berarti pakai apa yang ada di wajah, nggak boleh daerah itu ya, Kalau harus bisa hindarin dihindari. Nggak bisa jadi spesifik. satu aja. Jangan dong. Nggak bisa ternyata. Kayak Oke. gitu. Oke, eye, serum, terus habis itu baru masuk pelembab. Oh, Betul, ditutup itu pakai pelembab pelembabnya. pokoknya terakhir untuk nutup. Betul dong. Sebetulnya ada lagi yang terakhir itu sunscreen kalau di Sunscreen pagi. kalau pagi. Betul. Kalau malam pakai night cream boleh. Ini Dan beda lagi sama si pelembab itu tadi atau beda dong. beda lagi? Beda. Siapa yang selama ini jadi satu? Saya. Oke. Jadi beda ya? Tapi sebetulnya kalau nggak mau repot, itu kan kalau mau repotnya dong. Yep. Kalau nggak mau repot, memang Basicnya. digabung aja. Ada yang digabung. Ada yang digabung. Biasanya ada yang ingredients pelembab campur sama misalkan retinol. Kayak gitu, itu ada juga. Oke. Dan kalau yang untuk cowok-cowok nih dok ya, sekarang kan udah mulai pada peduli nih kesehatan kulit. Benar. Kalau mau mulai step awal, itu nggak usah yang terlalu ribet kayak gitu dok. Oke. Jadi Mulai start dari awal aja, sabun cuci muka nih. Buat mas-masnya semua nih. nggak boleh sabun badan ya? Ya, Harus nggak boleh sabun badan. Jadi sabun cuci muka khusus. Kita lihat kulit kita sensitif apa enggak. Oke. Kayak gitu. Biasa cowok kan cuek. Biasanya awalnya mungkin resisten kulitnya. Jadi yang suka pakai sabun badan ke wajah itu masih nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi lama-lama dia akan rusak, sensitif. Dari resisten jadi sensitif. Oh gitu. Ya, itu harus diperhatiin juga. Jadi kalau sensitif itu pakai sabun yang low pH. Oh. Dan surfaktannya itu yang gentle dok. Gitu. Nggak boleh yang SLS. Oh, itu Gitu. dibaca ya? Ada kok itu. Ada Di Indonesia, tulisannya low pH, sebenarnya. gentle surfaktan. Nah udah. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak mau ribet langsung sunscreen aja dok. Jadi nggak perlu pakai yang toner segala itu ya? Kalau mau step awal buat laki-laki terutama Belajar atau dulu lah perempuan ya, ini, pakai belajar dulu. sunscreen. Betul, pakai sunscreen yang paling penting dok. Iya. Gitu, oke. Karena di sunscreen itu ada kandungan gliserin, kayak butylene glycol itu pelembab sebetulnya dok. Jadi udah ada Jadi udah pelembab, moisturizer-nya lah ya. moisturizer-nya juga gitu. Oke. Jadi Ini step kalau awalnya itu dulu. cowok-cowok tahu kok kulitnya jadi sensitif. Nah, itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya mudah iritasi, mudah berjerawat, kayak gitu. Terus kemerahan terus sama flaky. Oh gitu. Gitu. Ini udah pada ngangguk-ngangguk semua ya di sini. Kayak ngalamin nih. Kulit jadi kering kayak gitu juga? Ya, betul. Terutama yang gurat-gurat pembuluh darah karena paparan matahari terus. Oh, itu apa namanya dok? Itu telangiektasis. Nah, itu. Itu ada berarti di kedokterannya ya. Jadi bukan karena ada faktor-faktor cacing-cacing di situ ya. Bukan. Itu ada juga soalnya yang, kulitnya jadi cacingan gitu. Padahal bukan ya. Itu pembuluh darah. Pembuluh darah, betul. Nah, itu jadi sensitif. Sebenarnya toner itu fungsinya untuk apa? Dan menurut saya yang paling penting justru untuk membuat penyerapan di atas langkah setelahnya gitu ya. Itu paling penting karena ada si toner itu kan. Betul dok. Itu salah satu fungsinya juga dok. Tapi yang balik lagi, memang fungsi utamanya untuk menurunkan pH kulit sih dok. Karena kita kan saat cuci muka pakai bahan-bahan deterjen kayak gitu, surfaktan itu pH kulit kita naik. Si sabun gitu. itu sendiri tuh si ya. sabun, Itu yang bikin pH kulit naik. Betul, dia kan basah. Harusnya berapa sih pH kulit? 5,5. 5,5 itu ya intinya. Betul. Berarti kan kalau sabun udah pasti di atas 7 ya? Iya sih, betul. Basah semua. Basah dia, kayak gitu. Jadi memang toner masuk untuk menstabilkan. Jadi untuk masuk produk-produk yang lainnya, zat aktifnya itu lebih efektif, betul dok. Gitu. Jadi jangan percaya ya kata-kata yang toner katanya, itu mah bohongan aja gitu. Ternyata penting banget. Penting. Nah, tadi Dr. Clinton juga udah nyebutin nih, wah ternyata langkahnya selain double cleansing yang penting, toner juga penting. Betul dok. Habis itu serum. Nah kita, eye cream dulu deh. Boleh eye cream. Kenapa? Saya baru tahu karena selama ini kalau ke mana ya, ke tempat makeupnya, ke tempat skincare-nya, eye cream itu dibarengin sama moisturizer. Jadi kayak moisturizer buat wajah, eye cream ya buat area mata gitu. Tapi saya baru tahu ini ditaruhnya justru sebelum serum. Betul dok. Karena eye cream kan bentuknya lebih padat ya dari serum. Itu nggak apa-apa ya? Sebetulnya permasalahan molekul sih dok, kayak gitu. Jadi harus yang molekulnya kecil kayak gitu. Jadi kalau eye cream tuh molekulnya beda? Beda kayak gitu. Jadi khusus untuk di daerah sini, dan bahannya nggak boleh yang iritatif kayak gitu dok. Karena sekalinya iritatif, apalagi tipe kulit orang Indonesia, itu kan Fitzpatrick 4 ke atas, lebih rentan untuk lebih rentan pigmennya itu aktif setelah
peradangan, jadi gelap Jadi jatuhnya. lebih gelap Iya, gitu. apalagi kita pakai pagi hari, misalkan nggak boleh pakai nih eye ya? cream, pakai retinol kayak gitu, kena matahari jadi sensitif, malahan iritasi jadi gelap. Gitu. Retinol tuh udah paling anti banget kena sinar matahari. Betul dong. Apa aja yang nggak boleh kena sinar matahari selain retinol? Zat aktif apa Retinol, lagi? hydroquinone dok. Hydroquinone juga, Hydroquinone pemutih itu juga, ya. ya gitu. Dan hydroquinone ini surprisingly memang di umum itu orang pada takut Oh ya? hydroquinone. Tapi hampir semua skincare dari dokter kulit pasti ada kan? Belum tentu. Oh, belum tentu ya? Belum tentu dok, kayak gitu. Oh, I see. Biasanya yang bahan utama itu tretinoin untuk menyehatkan Iya, kulit. iya, iya. Gitu. Hydroquinone kita pakai itu untuk kasus-kasus tertentu saja dok. Misalnya? Melasma. Oh. Hanya untuk melasma atau pigmentasi yang membandel. Intinya Gitu. bahasa awamnya flek-flek lah ya, yang Betul ada di dong. wajah gitu ya. Betul. Dan tapi memang beberapa saya lihat menyalahgunakan. Intinya gimana tuh? Menyalahgunakan hydroquinone sebagai bahan pemutih muka. Oh, semua gitu Semua jadinya. dipakai. Tapi ngaruh nggak sih? Kayak gitu, ngaruh. Sangat pengaruh Sangat sekali. pengaruh. Tapi efek panjangnya? Efek panjang bahaya tentunya dok. Gitu. Jadi kulit kita hydroquinone itu nanti dia akan mengkristal jadinya ochronosis. Apakah Kayak gitu. itu Jadi ochronosis? itu deposit itu. Deposit kita bilangnya kayak bahan-bahan yang mengkristalnya itu yang di dalam. Jadi susah untuk dihilangkan gitu. Oh iya. Sifatnya semi permanen dok. Kayak Oh, gitu. wow. Itu Terus yang paling akhirnya susah. efeknya nanti di usia tuanya? Begitu terus. Jadinya fleknya itu tebal. I see. Terus mau dilaser, mau Kelihatan. dikasih apapun itu nggak bisa. Kalau udah sampai tahap ochronosis gitu. Waduh, bahaya banget ya. Bahaya. Dok. Mudanya kinclong, Iya. tiba-tiba susah ngilangin. Iya, makanya kita kalau pemakaian hydroquinone, bahan aktif, memang harus pantauan dokter dan juga ada rentan waktu tertentu. Kecuali tadi bahan tretinoin tadi dok. Itu anti-aging kuat, itu boleh dipakai jangka panjang. Kecuali mau pasien itu mau hamil, kayak gitu. Oh ya baru tuh ya. Itu baru di stop, kayak gitu. Oke. Wah, berarti kalau misalnya kita lagi mau konsultasi nih ke dokter kulit, kita harus tahu dulu dong ya ingredientsnya apa aja, penggunaannya berapa lama. Makanya ini ternyata jawaban kenapa kita tuh nggak boleh main asal ngulang-ngulang krim dokter gitu aja sesuka kita. Betul dok. Banyak banget tuh. Gitu ya? Banyak banget. Nggak mau konsul, kan udah pernah konsul ya 3 tahun yang lalu. Gitu. Dilihat rekornya 2021. Oke, dia ngulang terus kayak gitu. Padahal memang kita harus pantau. Tapi kalau misalnya pemakaian tretinoin sih aman aja sih dok. Itu aja. Cuma kalau yang lain-lainnya itu kan. Yang lainnya itu bahannya. Berapa lama sih harus konsul ulang gitu ke dokter kulit? Tergantung permasalahan sih dok. Kayak gitu. Kalau biasa saya dok ya, untuk anti aging aja biasanya sih nanti kita lihat aja per 3 bulan kayak gitu, it's fine. Dia boleh mengulangi karena kan memang kita kasih bahan murni anti aging aja kayak tretinoin kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kasusnya flek kayak gitu, tolong per bulan, per 2 bulan kontrol deh kayak gitu. Kita lihat perkembangannya kayak gitu. Oke. Jadi jangan menunda-nunda ya, apalagi udah sampai 3-4 tahun. Itu dia dok. Bahaya ya. Betul. Kalau misalnya yang lagi viral juga gitu, misalnya HA, terus ada retinol gitu ya, segala macam itu kan banyak yang di pasaran dijual bebas gitu ya. Nah itu sebenarnya pandangan dokter kulit sendiri gimana? Sebetulnya OTC ya, produk over the counter itu sangat membantu untuk pasien-pasien yang memang mau lepas dari krim dokter. Oh. Kayak gitu contohnya. Kenapa tuh? Kenapa begitu? Jadi contohnya untuk krim anti aging pasien memang kan kita memang kasih tretinoin biasanya bahan yang kuat anti agingnya, tapi misalkan pasien oke, saya capek deh untuk ke dokter lagi misalkan kayak gitu, saya mau pakai bahan yang basic skincare aja, yang paling menyerupai dengan tretinoin adalah retinol. Tapi tetap walaupun retinol di bawahnya tretinoin, please start from low concentration. Ya, jadi yang dosisnya rendah dulu. Dosisnya rendah dulu, main dulu 2 minggu, naikin lagi kayak gitu. Makanya produk yang bagus adalah produk yang menunjukkan persennya berapa. Kalau nggak ditulis berarti curiga ya? Curiga dok itu. Hati-hati gitu ya? Itu dia. Itu harus diketahui konsentrasinya. Kayak vitamin C juga.
kadang kita suka menyepelekan, beli aja lah vitamin C, konsentrasi berapapun, kayak gitu. Yang ada malah beruntusan. Itu sering banget kasusnya. Itu kenapa? Kayak gitu, iritasi dong. Ya, beruntusan itu karena iritasi. Jadi kulitnya Karena sensitif, dosisnya dosisnya nggak juga tepat. nggak tepat. Start vitamin C dari low konsentrasi juga, kayak gitu. Oh, wow. Ternyata banyak ya yang harus diperhatikan ya. Betul. Kalau gitu saya mau nanya sama Dr. Clinton. Sebenarnya Boleh kalau dong. dari serum-serum ini, Heeh. apa aja sih yang harus digunakan nih sebagai basic anti-aging? Oke. Ingredient serum yang recommended. Oke, ingredient serum. A, B, sama C. Udah, itu doang. Itu doang? Itu doang. A, B, C. Di pasaran udah. Udah itu ada doang. semua tuh berarti ya? Isinya paling A, B, C. A, retinol untuk di malam hari. B itu niacinamide, konsentrasi 4%. C, vitamin C, ascorbic acid. Itu aja? Itu aja. Tapi kalau misalkan pasien-pasien punya permasalahan lain untuk anti-aging, tapi dia pengen ada flagnya juga, bisa digabung alpha-arbutin, bisa digabung tranexamic acid juga, vitamin C, niacinamide, itu untuk memudarkan flagnya. Kalau untuk yang acne prone skin? Oke, untuk acne prone skin, retinol boleh dipakai, dok. Boleh ya? Boleh, karena retinol dia mengecilkan kelenjar minyak. Kita tahu jerawat kan awal mulanya kan dari minyaknya itu, dok. Dia. Jadi komedo, infeksi dia peradangan, jadilah jerawat, kayak gitu. Jadi retinol, asam salisil juga boleh. Tapi nggak jadi kering tuh, dok? Bukan kering, tapi agak ngelupas sedikit sih, dok. Memang Kayak tujuannya gitu. ya? Tujuannya. Kayak gitu, ngelupasin dia tujuannya sebetulnya untuk melumatkan si keratin, dong. Oh, I see. Kayak gitu, cuman kadang orang nggak sabar, Banyak. pakainya banyak dan konsentrasi langsung yang 10%. Oh, harusnya Kayak nggak gitu. boleh nih ya? Berapa Pakai yang dulu? 2% dulu aja. Bertahap gitu ya? Bertahap, dong. Kayak gitu. Berarti emang kita nih jadi pengguna skincare juga hati-hati. Jangan main asal ngikutin, promo ini nih, jangan ya. Ya, jangan. Apalagi ini kata si teman aku yang ini yang bagus, kan belum tentu kulitnya sama. Betul. Ya, kondisinya Itu dia. beda-beda. Kenali kulit masing-masing dulu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau decide dibagi aja cuma jenis kulit kering, berminyak, kombinasi nggak cukup ya itu ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Betul, dok. Kayak gitu. see. Makanya saran saya, bukan mau promosi ya, dok ya. Tapi maksudnya Boleh dong. Tapi saran saya sebelum mau pakai basic skincare pun konsultasi ke dokter. Benar. At least 1 kali kenali tipe kulitnya baru. Nah, boleh nggak, dok pakai ini kayak cari gitu. yang memang disesuaikan dengan Betul, kulit kayak- masing-masing. Betul, dok. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kita tadi udah ngebahas soal serum, moisturizer. Nah, jenis moisturizer juga banyak banget. Banyak, dok. Apalagi sekarang yang lagi hits kan banyak yang dari Korea tuh kan. Tuh ingredientsnya juga macam-macam banget. Gimana cara kita menentukan yang cocok buat kita? Sebetulnya moisturizer kita hanya memilih base. Base itu vehikulum atau pembawanya. Karena moisturizer kan sifatnya itu untuk melembabkan kulit. Kalau kulit, kebanyakan kita nih orang Indonesia itu senangnya yang gel bentuknya. Iya sih. Gampang Lebih nyerap enak gitu katanya. kayaknya. Sebetulnya dia bukan nyerap, nguap. Ketawa Gitu. jadinya. Karena saya juga salah satu moisturizer saya bentuknya gel. Gel, iya, itu nyaman banget. Iya. Cepat keserapnya. Padahal Tapi itu nggak- nguap. Oh gitu. Karena kandungan air lebih tinggi daripada oil. Kayak gitu. Sedangkan memang untuk kulit yang sensitif itu butuhnya yang krim setidaknya hampir sama dengan oil. Oil hampir sama dengan water. I see. Kayak gitu. Jadi yang memang agak sedikit Ada creamy sedikit. creamy-nya. Kayak gitu. Tapi kalau yang kulitnya berminyak boleh pakai yang gel. Itu. Oke, berarti kalau jenis kulit udah beda lagi tuh, dipastiin lagi moisturizernya. Betul. Kandungan aktif di dalam moisturizernya gimana? Kandungan aktif moisturizer sekarang sih udah banyak banget. Iya, banyak banget sih. Kayak Karena udah yang hits campurin. PDRN tuh. Oke, PDRN tuh dia apa? Kita bilang salmon DNA ya, Iya, dok ya. istilahnya Salmon ya. DNA istilahnya. Dia untuk meregenerasi kolagen, kita bilang ya, meregenerasi kulit dengan perangsangan kolagen kayak gitu. Sebetulnya jujur saya belum baca studinya secara banyak mengenai PDRN yang topikal. Tapi efektivitasnya itu bagus kalau PDRN yang suntik, yang injeksi. Jadinya skin booster ya? Skin booster. I see. Kayak gitu.
Oke, berarti balik lagi ke langkah selanjutnya nih dok, sunscreen. Nah, yang terpenting dok. Yang terpenting malah ya. Emang sejahat itu ya sinar UV buat kulit kita ya? Jahat dok, apalagi UVA. Apalagi UVA. Ya. Bikin apa sih kan? Ya saya tahu kanker pasti. Oke, kanker, UVB. Kalau UVA dia lebih dalam lagi. Penetrasinya ke deep dermis. Deep dermis itu tabungan apa namanya? Awet mudanya kita dok. Ya, jadi kolagen gitu. Ya, elastin, kolagen tuh di situ semua. Jadi yang mempertahankan kulit kita itu flawless, kayak nggak ada kerutan, itu kolagen dan elastin. Oke, makanya seiring bertambahnya usia, kolagennya berkurang, muncul tuh kerut-kerutan. Apalagi kita yang fun, orangnya yang sering ketawa. Kayak gitu, mulai itu. Itu kan istilahnya tanda-tanda kebijaksanaan. Iya betul. Tapi harusnya bisa tetap dijaga dari muda ya, supaya nggak muncul. Bisa banget dok. Justru harus dijaga. Start skincare yang anti aging, yang proses kolagen stimulasinya tinggi itu start from 20 bagus. 20 tahun ya. Belum punya duitnya dok biasanya dok. Minta mama dok. Tapi zaman sekarang kayaknya udah makin banyak yang tersedia di pasaran, bisa disesuaikan usia ya. Betul. Dan kemampuan kantong pastinya ya kan. Betul. Tapi yang paling penting balik lagi harus pakai sunscreen. Sunscreen juga kan sebenarnya terjangkau ya. Jadi harus dipakai. Harus dipakai. Banyak yang ngerasa pakai sunscreen ini jadi malah berminyak, jerawatan, makeup nggak nempel. Apalagi buat perempuan ya. Sebetulnya sunscreen kan kita bagi dua dok. Bagi 3 sih sebetulnya. Apa tuh? Ada yang chemical, physical, sama hybrid. Hybrid antara keduanya kayak gitu. Untuk yang kulit masih berminyak sekali, saya memang menyarankan kadang chemical sunscreen. Chemical. Artinya chemicalnya gimana? Chemical itu dia sifatnya menyerap panas UV. Kayak radiasi UV itu diserap kayak gitu. Kalau physical dia menangkis, memantulkan kayak titanium dioxide, zinc oxide. Itu adalah bahan-bahan physical sunscreen. Kekurangannya adalah dia nggak nyaman, lengket. Pasti yang lengket-lengket physical sunscreen. Karena tujuannya untuk menutup ya, memblokade. Blokade gitu. Iya kan? Tapi sebetulnya yang paling aman itu physical. Malah yang physical ini. Malah yang physical. Untuk kulit sensitif itu pakai yang physical kayak gitu. Tapi memang kekurangannya lagi pada jerawat dok. Kalau pakai yang physical itu kadang suka malah jadi jerawat. Malah ya agak nggak nyaman, berminyak kayak gitu, lebih nggak nyaman ya gitu. Chemical sunscreen sebetulnya boleh dipakai dok, kayak gitu. Cuman terlalu banyak isu di luaran sana bahwa chemical sunscreen bikin cancer. Malah bikin cancer gitu. Ya, sunscreen yang bikin cancer itu chemical sunscreen kayak gitu. Itu sebetulnya sih masih belum bisa dibuktikan secara studi dok. Emang asal muasalnya yang dapat berita itu atau mitos itu tuh dari mana? Sebetulnya dari pengecekan darah, kan dulu tuh ada namanya oxybenzone. Oxybenzone, octinolocrat itu dok ya. Octinoxat itu masuk ke pembuluh darah. Terbaca pada saat cek lab gitu. Jadi banyak asumsi dan lain-lain. Tapi memang oxybenzone itu berbahaya juga sih dok. Kayak gitu. Makanya sekarang udah di-ban dari BPOM. Jadi sekarang chemical sunscreen aman. Oke, itu noted ya. Karena sudah di-ban, nggak boleh ya ada ingredients itu. Berarti sekarang yang beredar yang memang sesuai aturan BPOM. Betul, itu aman. Udah nggak ada zat berbahaya itu tadi. Betul, itu udah nggak dibolehin. Dimana kalau FDA di luar ya, Food Drug Association yang di Amerika. Itu mereka nge-ban chemical sunscreen atau nanopartikel yang physical itu karena merusak karang. Karena orang bule kan seneng berjemur, diving kayak gitu, pakai sunscreen. Nah itu bahan-bahan itu yang merusak karang. Di-ban-nya karena itu, bukan karena cancer. Oh, I see. Berarti kalau misalnya kita nggak mau ke pantai, ya udah pakai yang itu. Berarti kalau kita mau ke pantai pakainya ya justru yang lebih bagus ya, memproteksi langsung dari sinar matahari ya. Betul. Jadi pakainya yang fisikal. Iya. Nah kalau hybrid sendiri gimana tuh? Gabungan dok, biasanya antara titaniumnya satu atau zinc oxide-nya satu dengan bahan-bahan yang chemical sunscreen itu kayak gitu. Nah itu berarti lebih efektif. Lebih nyaman. Di tengah-tengah. Jadi yang
yang takut dengan chemical sunscreen, full chemical, tapi masih pengen dapat yang physicalnya, efek safety-nya, gitu, hybrid jawabannya. Itu nyaman, Dok. Oke. Nah, kalau sunscreen sendiri kan udah dijawab tadi ya sama Dokter Clinton, ternyata penting banget karena itu sampai merusak kulit bagian dalam yang itu adalah harta karun kita. Betul, yang harus dijaga. Harus dijaga. Makanya anti-aging nomor 1 sunscreen. Sunscreen ya? Wow. Percuma kita kolagen stimulasi terus, treatment, pakai retinol, pakai itu, tapi nggak kita proteksi. Gitu ya? Sejahat itu ya Sejahat ternyata. itu. Wow. Tapi dari yang istilah SPF-nya sendiri, itu gimana? Maksudnya kan macam-macam nih, ada yang 20, 30, 50. Itu sebenarnya artinya apa sih? Apakah memang makin terik matahari berarti 50? Ada yang 100 loh bahkan. Ada yang 120. Ada 120. Ya, itu buat di pantai saya nemu tuh. Wow. Keren juga ya. Tapi lengket biasanya kalau yang SPF tinggi. Gitu. Itu apa efeknya? Memang efek dari ini berarti makin tinggi makin bagus atau gimana sih? Oke, itu lebih ke mungkin kita teori yang dulu ya, Dok ya. SPF itu 30 tuh berarti 30 menit melindungi. Kayak gitu ada hitung-hitungannya berapa menit melindungi. Sebetulnya bukan. SPF itu adalah seberapa efektif dia melindungi UV itu masuk ke dalam kulit kita, Dok. Jadi SPF 30 sama SPF 50 itu hanya beda 1%. Jadi SPF 30 97% melindungi penetrasi UV. Masih ada 3% yang berhasil masuk ke kulit kita. Itu pun dosisnya yang benar, 2 ruas jari. 2 cm persegi. Setiap bagian harus 2 ruas. Bukan 2. Tebel banget deh kayaknya. Per regio. Serius ini. Selain boros ya. Betul. Tapi kalau makeup geser kali ya. Itu dia. Harus pakai yang cocok sama harus kita. Harus yang dicari yang tepat yang ya. Tepat. Betul, kayak gitu. Tapi kalau di dalam ruangan sih sebetulnya masih 1 ruas jari masih fine. Kayak gitu. Tapi pakai yang ada kandungannya iron oxide karena lampu, laptop itu ada blue light-nya. Terus iron oxide ini? Bisa ditangkal oleh iron oxide. Itu ya tipsnya ya berarti ya. Pilih kandungan yang ada iron oxide-nya kalau buat kita nih yang di studio. Betul. Jadi namanya tinted sunscreen. Itu ada kandungan iron oxide. Gitu. Tinted ya, Oke, balik lagi. Terus berarti yang sampai 120 SPF itu tadi efeknya gimana? Bedanya nih, misalkan sama yang 50 itu 98%. Jadi cuma beda 1% doang. Gitu. Kalau SPF 100 jujur saya belum tahu dong berapa persen. Yang pasti dia nggak bisa 100%, hanya bikin lengket sebetulnya. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi SPF 30 sama 50 ya yang memang lah ya gitu berarti sekarang ya. Betul. Ada syaratnya nggak sih, misalnya begitu udah wudhu gitu, udah kena air gitu, atau udah berkeringat gitu, harus reapply? Emang hilang dong? Hilang dok. Hilang tapi nggak seluruhan. Kayak gitu. At least tidaknya reapply aja 1 ruas jari, it's fine. Nah, kalau kita bermakeup gimana nih dok reapply-nya? Itu yang susah dok. Harus sebetulnya yang bagus makeupnya dihapus, reapply ulang kayak gitu. PR banget ya. Tapi kalau enggak ya pakai spray. Ada ya? Ada yang spray. Iya, saya pernah sih pakai. Tapi itu bener efektif, nggak apa-apa ya? Efektivitas memang di bawahnya yang krim kayak gitu dok. Tapi daripada nggak pakai ya. Spray aja. Gitu. Berapa lama tuh untuk reapply syaratnya? Tergantung kita di luar atau di dalam dok. Kalau di dalam 6-8 jam, it's fine. Tapi kalau di luar itu tiap 2 jam. Tiap 2 jam. Yang paparan matahahari. Terutama joggers yang suka lari kayak gitu. Di atas jam 8, nah itu harus reapply. Oke. Kalau untuk kadar misalnya si UV lagi tinggi banget nih, indeksnya lagi 13 gitu misalnya. Cukup nggak sih pakai sunscreen aja? Berlindung dok. Nggak boleh? Jangan berlindung saranku dok. Kayak gitu. Gak boleh guys. Tapi tetap pakai tambahan dok, pakai topi atau umbrella kayak gitu ya. Karena tadi balik lagi 2% itu bisa tetap penetrasi, merusak si kolagennya kita atau enggak merusak DNA sel kulit kita. Apalagi yang banyak tai lalat. Itu kenapa emang dok? Itu lebih responsif. Tai lalat itu bisa berkembang menjadi menjadi ya skin cancer kayak gitu. Oh iya. Betul. Wah, serem juga ya kalau gitu ya. Sebenarnya
untuk bedain yang aman atau yang beresiko tinggi gitu, itu gimana cara? Untuk itu ya, Iya, Dok si ya? mole itu tadi, Oh, apa tadi? tai lalat Tai itu ya, lalat. tai lalat itu sebetulnya kita lihat daripada yang paling gampang itu border. Daripada tepinya, kalau udah nggak beraturan dan warnanya itu ceplok-ceplok, ada yang coklat, ada yang hitam, kayak gitu, nah itu udah harus dicek dermoskopi, jangan langsung laser. Kalau ditawarin laser jangan mau, Nah, kenapa? kayak gitu. Kenapa nih? Karena kalau misalkan amit-amit kejadiannya, udah ada beberapa kejadian juga, dia ternyata melanoma. Melanoma itu skin cancer yang ganas, cukup ganas di bagiannya kami. Kalau di laser dia akan spreading, kayak gitu. Dia gampang sekali spreading, bisa ke liver, ke otak dan Ih, lain-lain. waduh, serem Kayak gitu. amat. Jadi Tahu-tahu udah stadium berapa dong jadinya ya? itu dia. Makanya kalau misalkan kita ada kecurigaan kepada skin cancer, lebih baik diperiksa, diambil, diperiksa ke patologi anatomi. Jangan dihilangin laser, kayak gitu. Kecuali dokternya udah yakin bahwa Ini ini bukan. tai lalat. Untuk mengetahui tanda-tanda kanker kulit apa sih, Dok? Untuk tanda-tanda kanker kulit tadi, kayak asimetri dia bentuknya, terus bordernya ada yang streak out nggak, ada yang line sendiri kakinya, Itu tuh kayak biasanya gitu. Terus color, warna, warnanya tuh berbeda. Kayak gitu. Ada yang hitam atau coklat padat, ada yang coklat terang, kayak gitu. Nggak, warnanya nggak sama. Terus pembuluh darah, Dok, harus diperhatikan. Makanya kalau untuk kriteria kita bilang nih, hati-hati ya Ibu, kalau misalkan dia kalau kegores sedikit aja gampang berdarah. Itu. Kayak gitu Itu ya. juga tanda-tanda. Itu juga tanda-tandanya. Atau enggak di tengahnya ada luka yang lama tidak sembuh. Gitu. Itu juga. Banyak nggak sih kasus kanker kulit di Indonesia? Kasus kanker kulit banyak sih, Dok, kayak gitu. Terutama yang memang daerah-daerah yang tropis banget, panas banget. Waktu saya sekolah waktu di Universitas Hasanuddin, Dok, itu lumayan banyak, Oh Dok. ya? Ya, hampir tiap minggu pasti ada. Ya, Profesor Hae yang gurunya saya itu yang ngajarin kita itu hampir setiap minggu ada operasinya, kayak gitu. Ada tipe-tipe genetik tertentu nggak sih orang yang lebih beresiko? Untuk tipe yang tergantung tipe skin cancer ya, Dok. Kalau yang tipe yang basal cell carcinoma itu biasanya pada kulit yang putih, Dok. Orang sore kayak Australian kayak gitu itu sering banget. Tapi itu pun dia tipenya yang non pigmented. Kalau di Indonesia itu Justru beda lagi yang yang pigmented. pigmented. Ya, BCC yang pigmented. Gitu. Oke. Aduh, ngomongin cancer serem ya dan panjang gitu ya Skip nanti. kan. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan umum deh tentang kondisi yang paling sering ditemuin di klinik. Masih apa? Kondisinya kalau saya kan banyak di RH ya, Dok ya. RH memang brandingnya lebih ke jerawat. Jerawat ya? Jerawat. Jadi itu konsul memang tiap hari pasti ketemu orang jerawat. pasti setiap hari ada aja yang jerawatan, Dok. Oke. Kayak gitu. Dan juga rambut. Oke. Kebotakan. Kayak gitu. Jerawat nih, kita bahas jerawat dulu. Boleh ya, dong. Berarti ya. Jerawat ini jenis-jenisnya kan macam-macam. Biasanya tuh muncul di usia muda sama yang usia tua. Ya itu kan beda-beda. Tuh, penyebabnya juga beda-beda. Boleh dijelasin nggak, Dokter Clinton? Oke, kalau jerawat biasanya yang usia muda itu memang hormonal, biasa lagi pubertas kayak gitu, hormon androgen ya, baik wanita atau pria itu lagi meningkat. Karena pada saat, walaupun perempuan ya ada androgen juga. Ada pasti ya. Pada saat ovulasi kan terjadi proses yang androgennya keluar tuh, kayak gitu. Makanya pada saat itu jerawat, muncul minyaknya berlebih. Nah, di situ pentingnya basic skincare, kayak gitu. Supaya mencegah nggak adanya peradangan. Ya, peradangan dan terjadi jerawat yang banyak sekali, kayak gitu. Laki-laki pun juga sama, apalagi laki-laki memang dihasilkan terus. Iya. Makanya kita lihat yang paling banyak bopengan itu tuh laki-laki juga gitu. Kan dulu mudanya jerawatan gitu ya. Betul gitu. Karena hormon. Tapi kalau pada perempuan terutama usia 25 tahun ke atas, dia masih jerawatan harusnya udah stabil. Sudah stabil usia 30 udah stop harusnya. Tapi kalau yang masih berjerawat biasanya hormonal. Kayak tetap gitu. Ya. Misalnya hormonnya masih belum balance gitu. Betul, ya. androgennya masih belum balance atau enggak memang pola hidupnya terlalu banyak makan gula, terlalu banyak dairy produk kayak gitu. Itu pengaruh ya? Pengaruh. Jadi memang balik lagi lifestyle kita ya? Lifestyle tuh. Apa aja, Dok, yang bikin jerawat makin parah gitu atau muncul?
Yang paling utama dairy product. Dairy ya malah ya, susu, keju, yogurt. Coklat, yogurt Juga? Iya. Tapi setiap hari 1 sendok sih masih fine. Kalau satu makan Ke satu sayang cuci dong. disimpan dok. Oh gitu. Itu sering skip loh itu, iya ya, event itu Kayak juga. gitu. Terus dairy, kacang-kacangan, Kacang-kacangan sebetulnya mitos dok. mitos ya. Tapi banyak yang bilang pasien saya, ih enggak dok, orang saya makan kacang pasti jadi. Bahkan istri saya juga gitu dok. Jadi saya agak bingung nih antara teori dan realita. Di lapangannya gimana? Kayak gitu. Apa kacangnya memang digoreng, jadi dari minyak? Itu dia dok. Itu dia yang saya Rasa gitu ya. gitu. Atau ada lemaknya gitu kan? High glycemic jatuhnya. High gitu. glycemic. Itu dia. Balik-balik gula ya. Gitu. Mau nggak urusan penyakit dalam sampai kulit yang ada di luar, gula sih ya Dok, musuhnya ya. proses glikasinya itu yang dari gula kita berlebihan, dia meningkatkan radikal bebas. Dok. I see. Proses inflamasi terjadi terus jadinya. Kayak gitu, sel kita minta tolong terus nih. Jadi peradangannya terus, jadi jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Terjadi proses peradangan dari dalam terus. Kayak gitu, dengan kita menurunkan gula akan sangat membantu sekali. Gitu. Oh, gitu. Kalau urusan kebersihan sendiri? Kebersihan sebetulnya nomor 3 dok. Nomor 3 malah Nomor ya? 3 malah. Soalnya kita pernah sering lihat juga dok, kayak orang yang futsal nggak mandi, besoknya bersih-bersih aja. Oh iya ya. Kayak gitu, habis olahraga kayak gitu. Lebih ke pola apa yang kita makan, masuk. Tapi tetap kebersihan itu saya selalu mengedepankan juga ke pasien saya. Ya. Soalnya kalau saya dulu kan pernah jerawatan juga tuh waktu muda ya. Itu urusan rambut ternyata. Jadi saya harus selalu ganti sarung bantal. Ya, tiap berapa hari karena kan tidur pasti kena muka ya. Betul. Begitu kan zaman dulu kita belum terbiasa keramas setiap hari ya. Sejak pandemi aja kita jadi kebiasaan keramas setiap hari kan. Wah, ternyata rambut menyimpan kotoran, akhirnya jerawatan. Betul. Itu juga. Gitu. Bakteri, jamur, kayak gitu. Terutama kalau yang dari rambut, itu fungal acne. Oh gitu ya? Ya. Jadi saya dulu pernah jamuran ya? Kemungkinan dok. Sedih banget. Ya Allah, anak remaja ya. Oke, apalagi dong faktor lain yang perlu diperhatikan? Olahraga rutin tentunya. Itu memang Kayak pengaruh gitu. ke jerawat? Pengaruh juga, kayak gitu dong. Jadi vaskularisasi kita, kayak gitu. Proses detoksnya kita kan terjadi pada saat kita olahraga juga dong, kayak gitu. Di samping diet kita harus bagus. Nah itu. Jadi sebenarnya orang jerawatan takut olahraga nanti tambah banyak jerawatnya habis keringetan. Ih kebalikan ya? Kebalikan. Justru harus olahraga. Oke. Terus ada orang-orang yang suka pakai itu loh dok, acne patch-nya, ditempel-tempel gitu kan, lucu-lucu bentuknya sampai berhari-hari. Itu sebenarnya gimana sih dok? Kalau sampai berhari-hari jangan. Nggak boleh ya, harus ganti kan? Harus diganti dok, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa penggunaan acne patch itu? Nggak apa-apa dok, nggak kayak gitu. apa-apa. Terutama yang memang udah mateng atau enggak yang memang udah ada matanya. Karena di acne patch biasanya kita lagi bukan punya saya ya. Biasanya mengandung bahan salicylic acid dok. Jadi dia untuk mempercepat, melumatkan keratin, jadi lebih gampang keluar. Ya. Jadi gampang pop gitu ya? Pop. Jadi intinya kalau ada nanah itu harus dikeluarkan, prinsipnya itu. Kalau kita di kedokteran kan gitu dok ya. Jadi ada abses, ada nanah kecil pun jerawat itu harus dikeluarin kayak gitu dengan salicylic acid. Itu membantu keluarin. Setelah keluar boleh massage pelan-pelan, cuma jangan dipencet gitu. Pelan-pelan sampai keluar darah terakhir. Baru dab dulu, terus baru kasih hydrocolloid gel. Acne patch yang hydrocolloid aja. Beda lagi. Jadi untuk menyerap sisa-sisa debris kotorannya dan untuk membantu penyembuhan luka. Oh gitu. Jadi nggak berbekas. Jadi nggak bopeng. Nggak bopeng. Nah itu sih kuncinya harus ada itu sih. Ya. Oke. Tadi banyak tapi ya tersedia di umum ya. Umum. Oh ini harus dibaca bener-bener nih isinya patchnya apa. Iya. Jangan-jangan kita pakai yang udah ada untuk penyembuhan nggak sembuh jadinya. Jadi malah nggak keluar, betul. Nggak keluar gitu ya. Oke baik. Tadi sempat juga ada dibahas kalau kulit sensitif, mudah iritasi,
produknya juga harus milih-milih. Betul. Ya. Apa yang harus diperhatikan sih kalau untuk orang-orang yang kulitnya sensitif? Kulit sensitif ya dok ya, kayak tandanya tuh gampang kemerahan, banyak pembuluh darahnya, kayak Itu gitu. produknya jadi apa yang? Produknya itu Apa hipoalergenik gitu? boleh. Itu hipoalergenik boleh sih, sebetulnya disarankan untuk semuanya. Pakai yang hipoalergenik dan jangan pakai yang eksfoliasi dulu sifatnya yang pertama. Terus kalau yang sensitif, tolong pakai konsentrasi yang rendah dulu kayak yang tadi. Hindarin kayak acid yang berlebihan sampai barrier kulitnya tuh bagus dulu. I see. Gitu. Sampai bener gitu ya, baru nanti produknya bisa diganti. Ya, boleh diganti. Kayak gitu. Tadi ngomong-ngomong, saya sempat ditunjukin nih ada video dokter ngomongin jerawat bisa berbahaya karena bisa salah-salah masuk ke otak. Waduh, kok ngeri dok? Ya, itu diapain pencet jerawat? Pencet daerah triangle sini dok. Triangle of Death sini itu bahaya. Namanya aja memang. udah Triangle of Death ya. Iya, karena itu ceritanya dulu ada yang memang yang abses, folikulitis besar kayak gitu, infeksinya menyebar, dia sampai di sini kan ada plexus tuh, pembuluh darah di situ, cavernous di situ, tepat di sini nih dok, di belakangnya situ, dia menyambung ke Meningens kayak gitu, selaput otak kayak gitu. Walaupun langka sekali kasusnya, tapi bisa terjadi. Jadi kalau kita pencet, dia backflow kayak gitu, masuk bakterinya menyebabkan peradangan, trombosis juga bisa terjadi. Nah itu banyak dok. Jadi ada yang kasusnya bisa buta kayak gitu. Peradangan Meningens itu bisa terjadi dok. Jadi gitu. Jangan asal-asal pencet jerawat gitu. Betul, ya. Terutama di daerah sini ya. Triangle of Death. Sini berarti hidung, daerah mulut sini, sampai hidung, sini. Sampai mulut. tepi sini dok. Sampai sini. Padahal sering ya jerawat di daerah situ ya. Kalau yang jerawatan harus dikasih gambar gitu dok. Biar warning. Warning, nggak boleh pencet. Nah kalau yang orang suka pencet-pencet komedo sendiri gitu gimana dok? Kalau komedo sebetulnya kan dia belum terjadi suatu proses peradangan infeksi gitu. Karena nggak ada bakterinya ya. Betul, makanya kalau ada yang jerawat yang terlalu abses kayak gitu, ada nanahnya, ke dokter memang biar dikeluarkan secara itu, jangan pencet sendiri. Karena kalau pencet sendiri dia pecahnya di dalam takutnya gitu. Nah itu dia, hati-hati loh people, ya kan. Ngomong-ngomong kalau jerawat tuh suka ada yang menyalah kira si milia sama jerawat batu. Betul dok. Itu bedainnya tuh gimana? Oke, kalau milia sebetulnya dia kista, suatu kista, jadi ada pembungkusnya isinya keratin kayak gitu. Sedangkan kalau jerawat mendem ya dok ya, atau whiteheads kita bilangnya, itu kumpulan daripada minyak kayak gitu, minyak yang terperangkap di bawah kulit. Bedanya kalau milia itu lebih superficial, lebih kelihatan. Kelihatan banget kalau diraba keras. Kayak gitu. Nah biasa orang mengeluarkan dengan laser, dengan kauter, kayak gitu. Tusuk juga kan, terus dibakar gitu. Betul. Saranku jangan pakai energy based device. Gimana energy tuh? based device tuh kayak laser, kayak gitu. Pakai needle aja kecil. Oh itu nggak apa-apa malah? Dikit, itu nggak apa-apa. Kenapa kok nggak boleh pakai energy based? Hitam dok, sayang. Bekasnya nanti HPI, ya hiperpigmentasi. Terutama kalau bule nggak apa-apa kulitnya. Kalau dokter Esa kayaknya nggak apa-apa dok. Itu bukan bule sih. Kalau yang tipe kulit orang Indonesia, Fitzpatrick 4 ke atas, jadinya HPI. Oh makanya saya kok habis laser ini malah jadi bekas gitu. Nah itu karena itu. Iya, betul. Boleh. Tapi bisa pakai jarum itu aja emang bisa ya? Bisa, karena dia kan kista, dia kan lapisannya kan tipis di luarnya, jadi tinggal kita cungkil sedikit, harus keluarin sama kantongnya. Itu dibius dong? Enggak usah dok, itu enggak sakit sih dok. Saya ngebayanginnya takut. Enggak sakit, cuman kayak rasa cekit dikit. Oh gitu. Simple banget prosedurnya. Oh simple malah ya? Simple. Oke, kalau begitu. Ternyata tidak semengerikan yang saya kira ya. Oke. Kita mau ngomongin ini juga terkait lifestyle. Ini pertanyaan titipan sih saya rasa ya di sini ya. Ngomong-ngomong soal rokok nih, bahayanya buat dalam kan kita udah tahu ya. Nah buat kesehatan kulit sendiri gimana sih? Kesehatan kulit balik lagi ke radikal bebas yang dihasilkan dong. Nitric oxide ya terbentuk, radikal bebas kayak gitu.
Saya rasa kayaknya di sini nggak ngerokok semua, Dok. Harusnya, iya. Kinclong semua mukanya, Dok. Jadi itu dia dia sama juga rokok itu secara teori mempengaruhi proses glikasi tadi, Dok. Itu Jadi ya. bukan cuma gula aja. Rokok Pun juga mempengaruhi, ada hubungannya ke proses glikasi, jadi stres selnya itu tinggi. Jadi banyak sel yang apoptosis atau mengalami kematian. Sel jadinya itu dia. Dan juga kolagen stimulasi, kolagennya itu dirusak juga sama radikal bebas. Jadi cepat keriput, kusam, pertumbuhan kulitnya jadi lama, penumpukan sel kulit mati. Itu dia. Banyak, Dok, kalau mau diomongin. Wah, jadi rokok. panjang. Oke, itu menjadi warning ya. Iya. Jadi bilang rokok itu nggak apa-apa kok, yang penting tetap skincare-an. Percuma ternyata, ya kan. Ini saya tuh jadi tercerahkan ya. Jadi kalau dulu kan selalu dibilang, oh kulit itu kan sebagai pelindung organ terbesar apa segala macam. Ini jadinya malah kayak, ini jendela kita ya. Ini kayak screen-nya kelihatan nih kulit sehat atau enggak, menggambarkan dalam kita sehat atau enggak. Betul, Gitu betul ya? banget. Wow, Gitu. Oke, ini makin seru aja pembicaraannya, tapi tampaknya sudah banyak sekali informasi yang diberikan ya. Takut Dr. Clinton makin stres nanti ya kalau dipanjangin. Aman, Dok. Thank you, Dok, ya udah hadir ke Thank you, sini. thank you Ada so tips much. nggak ya buat lovely people di rumah gitu ya? Ada sesuatu yang ingin diingatkan nggak sih untuk menjaga kulit biar tetap sehat? Oke. Yang pertama, jaga makan, kurangin gula-gula ya, Dok, ya. Kalau mau awet muda, kayak gitu. Oke, itu yang utama. Yang kedua, jangan stres. Yang ketiga, pakai sunscreen. Gitu. Itu dia. Yang jangan stresnya agak sulit ya, Dok. Iya, saya juga sebenarnya, Dok. Oke, terima kasih banyak Dr. Terima Clinton, kasih, seru banget ya. terima kasih. Saya sendiri juga dapat banyak banget pencerahan. Mulai sekarang saya akan pakai eye cream saya setelah toner ya. Oke, thank you so much. Semoga bermanfaat untuk Dok. semuanya. Thank you. See you lovely Thank you. people. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Thank you.